Baik untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah gak mau rusak jauh-jauh dari ini. Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai hal-hal yang bisa merusak hati. Salah satunya sifat kikir atau iri dan juga dengki. Nah juga terlalu kita ini kadang sebagai manusia memang sudah manusiawi ya, ingin memiliki kekuasaan, memiliki jabatan. Nah ini juga katanya bisa merusak hati, Masya Allah. Selanjutnya kita akan bahas nih, kita akan tanya ke Ustadz Syam. Apa Ustadz, tuh? apa nih tadi kita udah disuruh istighfar. Kenapa nih saya jadi pengen tahu apakah ada hubungannya nih katanya sama hal-hal yang bisa merusak hati kita nih. Ya kan? Iya kan iri dengki, terus katanya hal yang selanjutnya dekat sama kita. Nih apa nih? Istighfar itu kan baik. Betul. Ya kan? Istighfar itu kata Al-Quran yursilis sama alaikum midrara yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Itu memperbanyak harta, rezeki, subhanallah. Amin, ya Jadi Allah. istighfar itu bukan hanya diampuni dosa, tapi Allah berikan keberkahan banyak sekali yang Allah kasih itu. Masya Allah. Subhanallah. Nah jadi saya sekarang mau tanya nih. Masalah rezeki, katanya ada rezeki yang bisa mendatangkan penyakit hati. Rezeki seperti apa sih yang bisa mendatangkan penyakit hati dalam Aduh, Islam? subhanallah. Nah ini mohon penjelasannya nih Tabi Ustadz. guruku Ustadz Silakan. Maulana, Habib, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ibrahim bahwasanya la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambahkan. Allah tidak menyebutkan la in syakartum ala Allah. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, tidak. Tapi Allah cuma menyebutkan kalau kalian bersyukur bla bla bla. Kepada siapa? Enggak ada di situ. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapapun kita harus berterima kasih. Termasuk kepada diri kita sendiri, termasuk kepada orang tua kita, termasuk kepada pasangan kita, termasuk kepada keturunan kita, termasuk kepada orang yang bekerja dengan kita. Bersyukur kepada mereka, berterima kasih kepada mereka. Kita pandai berterima kasih, Allah yang nambahin. Jadi kita berterima kasih kepada orang tua, Allah nambahin nikmatnya kepada kita. Kita berterima kasih kepada pasangan, Allah yang nambahin nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Namun ternyata teman-teman sekalian, ini agak susah juga di zaman sekarang ini. Sudah banyak orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Na'udzubillahi min dzalik. Maka rezeki yang membawa penyakit hati adalah rezeki yang tidak pernah kita syukuri. Rezeki yang kita tidak pernah merasa puas dengannya. Tidak ada perasaan qanaah di dalam hati. Bahkan Rasulullah sudah mengingatkan, bukan kemiskinan yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi SAW. Tapi ketika rezeki itu dimudahkan, ketika ada dua lembah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lembah emas kepada umat Nabi SAW, mereka masih menginginkan lembah yang ketiga, adanya kerakusan, tidak ada rasa bersyukur di dalam hati. Karena seperti tadi yang dijelaskan guru kita Habib Abdullah, bahwasanya ini yang namanya ini tidak mau berhenti, tidak ada rasa puas hati dalam hatinya kecuali ada rasa kecukupan. Makanya Nabi ingetin, kalau hari itu udah punya pakaian, hari itu udah makan, hari itu udah ini udah kaya banget gitu ya, udah cukup banget. Cuman kita yang terlalu banyak keinginan. Coba nih Mas Mikdad, ada Ya, Ustaz. orang punya harta 1 triliun, makannya sepiring atau lebih daripada itu? Sepiring juga sih kayaknya nggak akan masuk Iya juga kita maksimal makan juga semua, 3 piring gitu 3 ya. piring lah Gak ya. bakal masuk juga ya, sama aja. Orang yang punya tabungan 1 juta dan orang yang punya tabungan 1 miliar, 1 triliun ya makannya segitu-gitu aja gitu ya. Betul. Tidurnya jam segitu-segitu juga gitu. Betul. Kalau ngantuk ya bisa tidur di mana saja. Maka subhanallah makna syukur itulah yang sering kita lupakan. Sehingga menjadi penyakit hati rakus. Menginginkan yang lebih daripada itu. Maka wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, sungguh azabku sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Aduh, Masya Allah. Sebentar, ada telepon nih. Wih, Sebentar ya. orang lagi syuting. Halo? Iya sayang aku lagi syuting nih. Lagian kamu di mana? Bohong. Coba Apa kirim sih, kirim Mikdad? fotonya, coba kirim Sherlock, kirim lokasinya. Kenapa? Ini Ustadz, tadi istriku nelfon laporan baru sampai sini. Tapi aku tuh suka nggak percaya, aku tuh suka minta fotonya, supaya minta Sherlock biar lebih pasti gitu daripada Posesif bohong. banget sih. Emang itu posesif ya? Iyalah. Lah kan Harusnya itu, kan kita percaya kepada pasangan. tapi kan itu adalah bentuk cinta. Kalau misalnya saya nggak cemburu berarti tandanya nggak cinta dong Ustadz. Hati-hati loh, itu termasuk penyakit hati. Oh gitu ya? Cemburu itu bisa berakibat
Betul, cemburu itu mungkin tanda cinta. Tapi bisa jadi cemburu itu bisa menjadi penyakit hati. Waduh, nauzubillah min dzalik. Nah, pas banget nih. Ini ada kaitannya sama tema kita. Jadi sebenarnya dalam Islam sendiri, apakah benar cemburu itu termasuk ke dalam penyakit yang bisa merusak hati, walaupun sebenarnya tujuannya baik, Ustadz? Nah, ini mohon penjelasannya nih. Silakan guru. Izin Habib. Silakan. Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, buat kita semua, maparing ngerange, mengingatkan buat kita semua, sekalipun kita menganggap itu sesuatu yang baik, tapi kalau sudah berlebihan, hati-hati. Cemburu itu termasuk dalam penyakit yang bisa merusak hati, walaupun sebenarnya tujuannya baik. Nah, tadi tujuannya kan saya kan cemburu, bentuk perhatian saya. Iya, cemburunya laki-laki kepada perempuan itu tanda giroknya. Kecemburuannya tanda cintanya, tanda dia ada bentuk perhatian, tanggung jawab. Sementara cemburunya wanita kepada suaminya adalah bentuk perhatian juga, cinta juga. Tapi dalam hal apa? Bentuk kasih sayangnya. Namun cemburu yang berlebihan, sekali lagi cemburu yang berlebihan ini sebenarnya bisa merusak hati. Ya, kecemburuan. Nah, makanya disebut iri hati. Nah, itulah tadi sudah dijelaskan di segmen sebelumnya oleh Ustaz Sam bahwa cemburu inilah yang menyebabkan cemburunya iblis kepada Nabi Adam menyebabkan apa? Diusirnya Nabi Adam dan Siti Hawa, bukan diusir ya. Keluar karena yang diusir itu adalah iblis. Nah, dalam hal ini mohon maaf, cemburu yang berlebihan ini tidak ada ridha atas takdir. Kenapa? Dia cemburu kepada teman. Oh, kenapa dia bisa kaya? Kenapa dia bisa kaya? Kenapa dia bisa hebat? Berarti dia tidak menerima takdirnya, tidak menerima ridha dari Allah. Ini sehingga hilang tanda syukur. Kenapa engkau tidak memikirkan atas apa yang pernah kau dapatkan dari Allah? Sehingga menjadilah orang yang kufur nikmat. Tidak melihat nikmat yang Allah berikan padanya. Justru fokus pada orang lain. Kecemburuan pada orang lain. Sehingga nauzubillah bisa jadi naik tingkat lagi tuh. Dari iri hati menjadi hasad. Tahu gak hasad? Berusaha untuk supaya nikmat yang orang dapatkan dari Allah itu hilang daripadanya. Ini lebih parah. Tapi kalau tadi ada memang cemburu karena giraknya. Ya karena kan tidak boleh, dayus itu kan tidak boleh. Dayus artinya ketidakpedulian. Ini bahaya juga. Cuman dalam hal ini cemburu yang berlebihan ini yang bisa merusak karena tidak menerima takdir yang Allah berikan padanya. Saya tidak usah cemburu dengan orang yang, maaf saya pinjam kata-kata ini, orang yang lebih tinggi dari saya. Gak usah. Karena Allah sudah memberikan postur tubuh ini seperti ini, alhamdulillah. Sehingga bisa diterima di taman kanak-kanak, bisa diterima di SD. Iya, ngajar kan seperti itu. Bisa. Gitu. Jadi itu. Dan ini hati-hati. Orang yang kecemburuan yang berlebihan bisa menyebabkan hatinya jadi rusak. Tidak ada potensi untuk memperbaiki diri, justru menghabiskan waktu untuk memikirkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Tetangganya beli pemanas, dia yang kemanasan. Tetangganya beli kipas angin, dia yang terputar. Tetangganya beli mobil, dia yang bunyi. Bunyi apa, Ustaz? Bunyi gimana tuh? Dia naik ambulans. Bunyi ambulans dia jatuhnya. Tetangganya beli motor, dia bunyi ngong. Kenapa kita tidak, mohon maaf, ada bisa mudah-mudahan ini tidak benar ya. Betul. Aku cuma nonton tuh di tayangan-tayangan sampai saya ketawa. Apa tuh? Biarlah saya berbagi kebahagiaan di sini. Iya, gimana? Tahu nggak? Ada istrinya berkata kepada suaminya, Pak, coba tuh lihat tetangga kita, setiap suaminya mau pergi, dia selalu cium istrinya. Masa sih? Setiap mau pergi dia cium istrinya. Kata suaminya, maaf kebetulan saya tidak kenal istrinya. Maksudnya bukan gitu, bukan nyuruh cium istri orang lain. Maksudnya waduh salah persepsi. Baik. Jadi gitu. Jadi cemburu itu apalagi cemburu buta bisa berakibat ada hilangnya nyawa. Betul. Kecemburuan yang berbahaya. Tapi kalau cemburu yang baik-baik, baik banget dia suka bersedekah, aku mau seperti dia, itu boleh. Alhamdulillah Jadi saya dapat ilmu baru. kecemburuan sosial ya Ustaz ya. Iya, Kecemburuan sosial. seperti itu. Jadi saya juga
Jangan terlalu posesif sama istri dia ya. tidak bisa cium istri orang, dia belum Iya kenal. itu bukan itu maksudnya. Masya Allah. Luar biasa nih. Jadi untuk para suami tidak boleh terlalu cuek tapi juga jangan terlalu posesif. Itu intinya ya. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas lagi lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Waduh, ini untung aja saya nggak ada di sana. Kalau saya ada di sana lagi gelap-gelap gitu, ada yang loncat-loncat, saya pasti lari itu. Serem juga, tapi mohon maaf nih ya kalau menurut saya pribadi rasanya kurang pantas. Walaupun memang bukan kita di posisi orang yang kehilangan gitu, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita menghormati jenazah dan keluarganya. Nah ini pas banget nih, sekarang saya pengen ke Habib Abdullah. Siap. Bib, Afwan Bib. Kalau dalam Islam kan katanya salah satu faktor yang bisa menjadi perusak hati itu adalah ketika kita mengubur mayat, mohon maaf, Iya. tapi tidak menjadikan itu sebagai pengingat. Lalu bagaimana seharusnya kita sebagai umat muslim mengaitkan kematian orang lain terhadap diri kita sendiri. Nah ini mohon penjelasannya Habib, Baik, silakan. mohon izin Bang Dad, mohon izin guruku Ustaz Maulana Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Maka seyogyanya bagi seorang muslim kita untuk mengingat bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, dan ketika ada orang yang wafat makanya kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan juga ketika melihat daripada ada orang yang meninggal, adabnya kita, bahkan sunnah dari baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk berdiri, berdiri. Walaupun jenazah tersebut non muslim. Walaupun non muslim, tidak satu keyakinan dan kita tetap berdiri. Karena Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat pernah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW yagum li janazatil yahudiyah. Beliau berdiri untuk menghormati daripada prosesi pengantaran daripada jenazah seorang Yahudi. Ketika itu sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah innaha Yahudiyah, wahai baginda Rasul ini yang lagi mau dimakamin Yahudi. Nabi Muhammad ngomong kepada sahabat, alaisat hiya insan. Ini bukannya manusia dia, kita hormatin, kita berikan adab kemanusiaan kepada orang walaupun seseorang tersebut tidak satu keyakinan dengan kita. Dan juga di dalam kitab-kitab fikih, dalam Umdatus Salik dan lain sebagainya, diajarkan bagaimana cara kita untuk memberikan takziah. Cara kita untuk memberikan takziah. Bagaimana kalau orang muslim kita sebutkan turut berduka cita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada almarhum dan lain sebagainya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang yang namanya waktunya, kita semuanya ada waktunya, Ana ada waktunya, pemirsa ada waktunya, Bang Mikdad ada waktunya, Betul. Ustaz Maulana, Ustaz Syam dan lain sebagainya yang hadir semuanya, kita bakal menemui yang namanya kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah dan dikenang ya kita Allah. semuanya Ya oleh Allah. setiap orang yang mengenal kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nah Habib, ini Ya. juga kita mewakili tim Islam itu Indah. Masya Sebelumnya Allah. kami turut berduka cita atas kepergian Masya ayahanda Allah. tercinta. Inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna Terima ilaihi kasih raji'un. banyak teman-teman, Habib, iya. rekan-rekan dari Islam itu Indah. Jazakumullah khair, saya ucapkan luar biasa sampai karangan bunganya nyampe ke rumah Ustadz. Masya Allah luar biasa, terima kasih banyak. Habib mungkin boleh diceritain, kita sharing-sharing sedikit. Mohon Ya. maaf nih pengen tanya dulu Habib sedekat apa sih sama ayahanda tercintanya? Masya Allah. Banyak kenangan dengan Pasti ya. almarhum yang sangat luar biasa. Ya Allah, Masya Allah. Aja orang Ini soleh, waktu Masya Allah. kita pergi bersama umroh sama Ya Allah, akrab sekali ya. Masya Allah. Aduh. Waduh, Ini lagi di mana nih? Lagi Habib? di Uludak di Turki nih Waduh, sama beliau. Kenangan yang tidak bisa dilupakan oleh Masya seorang Allah. Habib. Masya Allah. Apa yang tidak bisa dilupakan Habib? Abi itu bukan hanya
ayah bagi kita, tapi juga sebagai seorang sahabat terbaik Ustaz. Masya Allah. Mungkin ana kehilangan yang sangat saat ini, tapi Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada beliau. Keinginan yang Kehilangan yang seorang sangat luar sosok. biasa. Iya. Bahkan kalau pagi ngopi, biasanya saya ngopi di rumah itu pasti saya siapin HP untuk nelpon beliau. Allah. Tapi begitu saya ngelihat, saya udah nggak bisa cerita lagi, saya udah nggak bisa curhat sama Abi. Tapi mudah-mudahan doa-doa saya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Masya Allah, selama hidup saya nggak pernah dipukul sama beliau. Selama hidup sebagai seorang ayah, saya nggak pernah dipukul. Pernah sekali beliau marah, waktu itu gara-gara saya membunuh ikan. Ini pelajaran sangat luar biasa agar saya menyayangi daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Habib boleh tahu nggak pelajaran dan kenang-kenangan apa sih yang sampai hari ini Habib ingat pesan dari ayahanda tercinta nih Habib yang selalu disampaikan? Ayahanda orang yang sangat sabar, yang sangat ridha terhadap godoknya Allah Subhanahu wa taala, terhadap keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mau terlihat susah di hadapan anak-anaknya. Masya Allah. Nggak pernah. Beliau selalu ridho, selalu ikhlas, selalu ngedepankan daripada sayang, cintanya. Dan subhanallah beliau itu tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk memandang rendah terhadap makhluk-makhluknya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Nggak pernah itu terlintas dari beliau. Bahkan saya banyak belajar dari beliau sifat sabar yang sangat luar biasa. Menahan emosi, semuanya. Bahkan ya kenangan kami ketika saya pergi umroh bersama Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan amal yang sangat luar biasa ketika saya umroh di depan Ka'bah Al-Musyarrafah. Masya Allah. Saya bilang, Abi tolong ridhoi saya. Tolong ridhoi saya Abi. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima. Saya diridhoi sebagai anak, berbakti terhadap beliau karena saya tahu dan saya ingat betul betapa beliau memuliakan orang tuanya. Masya Allah. Memuliakan daripada kakek saya, sangat memuliakan, ibunya sangat dimuliakan. Ya Allah. Jadi apa yang saya lakukan saat ini, orang-orang banyak bilang Habib Abdullah itu luar biasa sama ayahnya, kata orang-orang. Tapi menurut saya belum 1/10 daripada ayahanda memuliakan terhadap orang tuanya. Masya Allah. Yang sangat luar biasa. Jadi mungkin ada pesan-pesan almarhum yang berkaitan ya dengan penyakit hati. Tadi salah satunya adalah sabar. Sabar, kita harus selalu sabar menghadapi di dalam kehidupan ini. Dan tentunya jangan rusak hati kita dengan memandang dengan pandangan yang rendah. Masya Allah, itu menjadi catatan. Kita merasa diri kita mulia, akhirnya kita menyombongkan diri kita dan memandang semuanya seakan-akan rendah. Atau kita ajak semua jamaah yang di rumah untuk doain. Ayo bacaan kita sama-sama berdoa mungkin Masya Habib Allah. untuk almarhum. Silakan Habib. Kita bersama-sama Al-Fatihah ila ruh Sayyidil Walid Al-Habib Ja'far bin Faisal bin Ahmad bin Zain Al-Habsyi an Allah taghasyahu birrahmah al-maghfirah wa yaskunhum jannah wa yu'id alina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafatihi fid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ya rabbal alamin. Habib sekali lagi kita dari tim Islam itu Indah turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya. Saya Mudah-mudahan. kalau di Islam itu Indah ingat Abi itu selalu siapin makanan Ustaz. Untuk aja orang-orang kampung Masya nobar. Allah. Ya Allah. Aduh ya Allah sedih ya. Dia selalu senang sama Ustaz Maulana Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah Amin, Subhanahu wa ya taala. Rabbal Amin alamin, amin ya amin, rabbal ya alamin. Baik, jamaah, alhamdulillah tadi sudah banyak sekali ilmu-ilmu dari guru-guru kita, juga tentunya dari Habib juga tadi sudah memberikan sedikit pesan-pesan juga yang memang berkaitan dengan tema kita hari ini. Nah, sekarang alhamdulillah sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu Indah, maka dari itu kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya jamaah, atas antusiasnya, partisipasinya. Kita langsung bacakan pertanyaan yang pertama. Ini ada pertanyaan dari @hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait rusak, saya ingin bertanya,
Jadi ibu saya bisa mengobati orang-orang yang terkena santet atau pelet dan semacamnya. Bisa juga mengobati dengan bantuan makhluk gaib. Nyembuhin orang, ibu saya sering ngadain acara buat makhluk gaib tersebut. Waduh. Seperti buatin bubur putih, nasi kuning, dan lain-lain. Dan seringkali kerap mengagungkan makhluk gaib tersebut. Saya takut ibu saya jadi sirik. Apa yang harus saya lakukan ya Ustadz, mohon bantuannya. Nah ini boleh dijawab oleh guru kita. Ustadz Syam, gimana Ustadz nih? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat ini ayat kasih sayang dari Allah. Allah itu mengampuni semua dosa kecuali satu, dosa kesyirikan. Dosa kesyirikan itu diantaranya tadi sudah ada ciri-cirinya, mengagung-agungkan makhluk gaib. Gaib itu sebenarnya banyak ya, gaib itu banyak. Betul. Misalnya surga neraka itu gaib kan gak kelihatan. Betul. Pahala dosa itu kan gak kelihatan. Nah kalau yang diagung-agungkan ini adalah jin, subhanallah, yang membantu untuk menyembuhkan. Sebenarnya Nabi Sulaiman juga dibantu sama jin. Tapi bahayanya kesyirikan itu sangat besar karena Allah tidak ampuni dosanya. Maka cara untuk mengingatkannya, ingatkan pelan-pelan tanpa bermaksud menggurui dan mengajari. Jangan sampai mama musyrik, mama itu perbuatan syirik. Jangan sampai seperti itu. Dalam Islam kita harus percaya Allahu Ahad, Allahus Samad, langsung kepada Allah. Allahus Samad artinya itu tempat bergantung langsung, tidak usah pakai perantara. Jadi kalau misalnya Allah kasih kelebihan untuk menyembuhkan orang lain, itu bukan dari makhluk itu, tapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan saja pelan-pelan atau perdengarkan ceramah yang sekiranya digemari oleh ibunda. Jangan ananda yang mengingatkan, takutnya tersinggung. Wallahu taala alam. Masya Allah, mudah-mudahan terjawab ya. Tadi pertanyaan pertama dari hamba Allah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Instagram @isnaningsih_16. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih, anak saya laki-laki umurnya udah mau 14 tahun. 14 tahun bulan Desember. Dia kalau lagi main game di HP, Masya Allah omongannya kayak marah-marah, sewot sampai kata-kata kasar diomongin. Kalau disuruh sholatnya ntar-ntar aja dan akhirnya nggak sholat. Pikir saya apa diruqyah aja nih anak. Apa yang harus saya lakuin Pak Ustadz? Boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Maulana Paslam. Ada 4 yang bisa kita lakukan kepada anak yang sudah kecanduan game. Masya Allah, apa nih? Sampai dia malah salat nunda-nunda. Yang pertama, berikan keteladanan terhadap anak. Ya, kita didiklah anaknya sesuai zamannya. Zamannya memang begini. Saya coba tanya, Adang, saya pernah nggak marahin anak saya pakaian pendek? Nggak pernah. Jadi anak-anak Ustadz Maulana malah boleh ya? dibeliin satu persatu. Fasilitasi. Oh, Cuman dalam hal ini kita jangan dikuasai. Yang pertama, orang tua mencontohkan bahwa ini ada waktu sholat, ada waktu ini, ada waktu kewajiban, ada waktu untuk istirahat dan sebagainya. Jadi kasih waktu-waktunya, ada waktu makan, ada waktunya. Kemudian yang kedua, nasihati tentang pentingnya sholat. Kalau memang dia malas untuk disuruh sholat, nasihati pentingnya sholat. Kita yang butuh sholat, kita yang butuh, kita yang menginginkan, kita yang dalam artinya seperti itu. Bahkan kasih bagaimana? Kenapa sih game itu bisa membuat orang menyenangkan? Yang ketiga kasih metode yang menyenangkan juga. Sesuatu ayo siapa yang duluan? Kan sesuatu ya duluan. Betul, yang terakhir betul. ya tetap doain. Masya Allah. Karena kita cuma berusaha tapi Allah yang menentukan kan. Masya, Allah yang kasih betul, daya betul, maka betul. doain. Alhamdulillah. Jadi kita juga harus beradaptasi ya dengan perkembangan zaman. Tapi kita juga harus menerapkan hukum-hukum yang jelas, peraturan yang jelas gitu ya di dalam rumah. Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab ya semua. Baik jamaah, Alhamdulillah insya Allah nanti setelah ini kita akan ada muhasabah dari Ustadz Syam dan juga kita akan berdoa bersama nanti. Jadi setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.